الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Mukhtar Al-Ahadits An-Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi, beliau mencatatkan satu hadis dalam nomor hadis 662 yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 perkara yang dapat merusak nilai pahala ibadah yang telah kita kerjakan. Yang pertama, kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang dapat merusak nilai pahala amal yang telah kita kerjakan adalah sibuk mencari kekurangan dan aib orang lain. Ada peribahasa, semut di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Dalam kehidupan kita sekarang ini sudah tidak tabu lagi orang membicarakan, mengorek aib daripada orang lain. Dicari, dikorek sampai hingga timbul fitnah dan lain sebagainya. Hal ini dapat merusak pahala amal ibadah yang kita kerjakan. Sibuk mencari kekurangan dan aib orang lain, namun lupa terhadap aib dan kekurangan diri sendiri. Bukankah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis lain, "Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung, kata Nabi, orang yang disibukkan dengan mencari kekurangan yang ada pada dirinya sehingga dia tidak sempat untuk mencari dan mengkorek aib orang lain. Begitupun sebaliknya, akan celakalah, amat sangat celaka bagi orang yang harinya dihabiskan sibuk untuk mencari kekurangan daripada aib-aib orang lain, lantas lupa terhadap aibnya diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, yang bisa merusak pahala amal ibadah, wa qaswatul qalbi, keras hati. Beruntung kita hadirin, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang lembut, yang mudah menerima kebenaran. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diberikan hati yang keras tapi mudah dan cepat menerima kebenaran. Yang dimaksud dengan qaswatul qalbi di sini, sudah hatinya keras, kasar, tertutup, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Artinya begini,
seperti katak dalam tempurung, tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari orang lain. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini orang yang merasa dirinya pemilik kebenaran, dia menganggap dialah yang paling benar, sehingga orang lain salah semua, dan pada akhirnya orang tersebut akan terjebak memiliki hati yang keras dan kasar. Hati di dalam anggota badan kita adalah raja, sedangkan anggota tubuh kita yang lain adalah tentara. Kaki hanya berjalan, tangan hanya mengambil, mata hanya melihat, kuping hanya mendengar. Itu semua terjadi kalau hati kita cenderung untuk meniru hal itu. Makanya benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza saluhat, apabila hati kita baik, saluha sa'iru jasadihi, maka anggota tubuh yang lain pun akan baik. Wa idza fasadat, apabila hati kita rusak, maka fasada sa'iru jasadihi, rusaklah anggota tubuh yang lain, dan ini mengakibatkan akan merusaknya pahala amal ibadah yang kita kerjakan. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga kata Nabi yang bisa merusak pahala amal ibadah yang kita kerjakan adalah hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia bukan hal yang salah, selama dunia kita jadikan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu negeri akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita udah terlalu cinta kepada dunia sehingga berurat dan berakar di dalam hati, sulit untuk kita lepaskan, maka hal itu akan merusak pahala amal ibadah yang telah kita kerjakan. Apa sebabnya? Sebab kalau orang sudah terlalu cinta kepada dunia, baik itu cinta harta, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta jabatan dan pujian, maka cenderung orang tersebut akan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi target dunianya tersebut. Terkadang kita lihat berapa banyak orang yang menjilat ke atas, injak ke bawah, sikut kanan dan kiri, teman dari lawan, lawan dari teman, asalkan dia bisa memenuhi target dunia. Itu yang mereka lakukan, menghalalkan segala cara. Urusan akhirat, urusan nanti katanya. Padahal akhirat itu adalah ditentukan oleh dunia ini. Kalau begini cara kita dalam menghilangkan kehidupan dunia ini dengan segala cara kita perbuat, maka kita akan merugi nanti di akhirat. Ini akan merusak amal ibadah yang telah kita kerjakan. Yang keempat kata Nabi adalah tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita. Silakan cita-cita ditinggikan sampai seperti bintang di langit, tapi jangan lupa kaki kita harus menginjak ke bawah. Kaki kita harus melihat realita yang ada. Jangan sampai kita sebagai orang pelamun kelas berat yang kerjaannya cuma mengumpulkan kalimat andai kata, umpama, misalkan orang sudah banyak berbuat kebaikan, dia hanya sekadar andai kata. Ini dapat merusak amal ibadah yang dia telah kerjakan. Yang kelima, yang dapat merusak amal ibadah kita, wakilatul haya, sedikit malu. Hadirin yang berbahagia, budaya malu pada zaman sekarang ini sudah setipis kulit ari, bahkan lebih tipis lagi. Orang sudah tabu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah secara nyata-nyata. Kadang kita lihat bagaimana orang bisa berkata dengan begitu senangnya, saya punya anak 3 dan 3-tiganya nggak ketahuan bapak di mana. Masya Allah. Dia ngomong berani di media secara enjoy. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi, al-haya wal imanu qulina jami'an. Sifat malu dan iman itu seperti 2 lapis ya dalam mata koin kita, tidak bisa dipisahkan. Wa idza rufi'a ahaduhuma, kalau rasa malu sudah hilang pada diri seseorang, rufi'al akharu, maka imannya terlepas pada dirinya. Itulah yang akan merusak
pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan. Yang terakhir kata Nabi, yaitu wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah dia hentikan. Zalim berasal dari kata zalama yang artinya gelap. Kita hadir ke muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan putih jernih, tetapi kitalah yang menghitamkan diri kita, berbuat zalim kepada orang lain. Kata Nabi, ittaqul zulma, jauhilah perbuatan zalim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sifat zalim itu zulmatun yaumal qiyamati, kegelapan di akhirat nanti. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada Allah, zalim kepada sesama kita, ataupun zalim kepada diri sendiri. Nanti di akhirat orang-orang yang berbuat zalim termasuk orang-orang yang meruginya di dunia. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah engkau wahai sahabatku siapa itu orang yang bangkrut di dunia? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu. Ya Rasul, orang yang rugi di dunia ini, orang yang bangkrut di dunia ini adalah orang yang tak uang ya Rasul. Bukan, kata Nabi. Sesungguhnya hakikat orang yang merugi di akhirat nanti adalah orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam pahala salat, pahala zakat, pahala infak, dan pahala-pahala kebaikan lainnya, tapi di dunianya dia selalu menyakiti tetangganya, memukul orang lain, menyakiti saudaranya, menggibah saudaranya. Nanti pada hari kiamat orang tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan zalim yang dia lakukan, sampai-sampai pahala kebaikannya akan ditransfer kepada orang yang dia telah zalimi. Bahkan tidak hanya itu, apabila belum selesai perbuatan zalim yang dia lakukan terhadap sesama, keburukan orang yang dia zalimi akan berbalik kepada dirinya, dosanya diambil untuk orang tersebut dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang dapat menghapuskan, menghilangkan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita agar selalu dapat mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.